Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Gus menerangkan tentang roh, menyinggung panjang lebar tentang roh. Dan di sini saya mau bertanya Gus. Dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala berfirman, insyaallah kurang lebihnya, wa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi. Kemudian pertanyaan saya begini Gus, apakah roh itu Allah? Jawabannya pasti tidak, bukan. Yang saya pertanyakan Gus, wa idza sawaitu, apabila roh itu sudah dimasukkan ke jiwa manusia atau janin yang sudah sempurna, setelah janin sempurna menjadi manusia dewasa, di situ orang tersebut akhirnya berbuat maksiat, angkara murka Gus uripe Gus, urip sak karepe dhewe, zina rono rene, enak ngoten Gus rasane. Nah itu yang dirasakan jasad. Nah ketika orang tersebut sudah meninggal Gus, apakah yang disiksa itu rohnya atau jasadnya? Padahal yang menikmati kenikmatan kan jasadnya Gus. Banyak menikmati perzinahan, menikmati mabuk-mabukan jasadnya Gus. Apakah yang bertanggung jawab itu rohnya Gus? Kemudian yang kedua Gus ya, kalau roh itu Allah, rahasia Allah, nyatanya Allah, kenapa kok disiksa Gus roh itu? Nah demikian Gus pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ruh itu Allah? Tinggal kita menjawab dari mana. Itu pertanyaan kedua. Cuman yang ditanyakan terkait pertama, sing maksiat iku jasad, apakah roh yang disiksa? Padahal yang merasakan itu jasad. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kenikmatan yang abadi itu tidak terletak pada selain Allah. Contoh, kelon ambek wong wedok ayu. Contoh, dunyone iku mah nggak kena dihitung, bojone iku mah luweh teko siji, bukan di situ. Kenikmatan yang hakiki, kedamaian yang hakiki adalah ketika saat si ruh itu bertemu Allah. Dikatakan bertemu Allah, bukan si ruh makhluk itu bisa ketemu Allah. Bukan. Amal arifuna, anapun utai wong arif, ikula yarauna li anfusihim sayi'an bal yusahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Mana arifnya? Enggak ada toh? Enggak ada. Berarti yang dikatakan orang yang makrifat adalah orang-orang yang sudah kefanaan selain Allah, termasuk dirinya sendiri. Bagaimana mungkin makhluk itu yang tiada bisa ketemu yang ada? Gak bisa, Pak. Yang bertemu yang ada hanyalah yang ada sendiri.
Itulah maksudnya proses nafi isbat tadi. Lah, berkenaan dengan pertanyaan ketika saat di dunia yang agawe molimo iku jasad. Tapi apakah ruh yang tidak ikut ngelakoni ikut disiksa? Bon, jenengan pahami satu makalah ngeten Pak. Ono kepala desa yang sebagai penanggung jawab mutlak atas segala apa sumber dana yang dikucurkan oleh pemerintah. Jikalau staf-stafnya yang berlaku salah, apakah kepala desa kerendeng-rendeng? Halo, kerendeng-rendeng toh? Sesungguhnya ruh itu laksana raja, jasmani itu laksana prajurit. Apa perilaku prajurit? Itu atas dasar perintah dari raja. Sebenarnya Pak, apa yang kita jalankan secara jasmani itu hakikati sumber dari rohani. Sumber dari rohani. Kalau dikatakan rohani itu tidak ikut campur, ayo rohani kita pisah dengan jasmani. Iso apa jasmani? Halo. Oleh karena kita memandang dari sisi ilmu basaria syariat, ya jasmani yang mengatakan, yang melakukan itu jasmani, roh gak ikut. Oke, kita hormati itu pendapat orang lain. Tapi coba ayo kita hangen-hangen. Ada kaitannya dengan rohani enggak perbuatan jasmani? Jikalau enggak, tolong rohani kongon turu. Dikeker mawon rohani ini oleh Allah. Jasmani ini iso apa Pak? Boten saged. Jenengan yang sudah punya istri, tolong sampean sare, sampean ngempot. Ngertos ngempot? Ngentot ilo. Ngunek keturun coplok mboten? Coplok. Atau sederhana gini aja Pak, sederhana mon. Sampean beto gelas ya. Beto gelas ono ya kayak ono kopi rek. Ambek rokokan. Wis. Ngeten. Rokok itu telasno wis kecok ono gelas terus ngantuk jatuh badan. Pak nyun sewu, dari pertanyaan pertama saya hormati bagi siapapun yang mengatakan itu perilaku jasmani. Tapi sesungguhnya kami berpendapat itu sebetulnya perilakunya rohani. Bagi orang yang arif, apa yang dilakukan oleh seluruh makhluk ning jagat dan apapun macem-maceme, nau'un min anwa'in nas, semuanya itu af'ali Allah. Bagi arif lo ya, bagi golongan yang dikatakan sudah makrifat pada, karena sudah kefanaan.
Jadi sebelum kami menjawab yang disiksa rohnya apa jasate, saya tak berpendapat dulu dengan cara logika atau di luar logika. Tapi saya hormati pendapat seluruh umat manusia yang mengatakan itu hanya perilaku jasmani saja, karena yang merasakan nikmat itu jasmani. Tapi tolong saya tak berpendapat jasmani itu sebetulnya adalah perilaku rohani. Kalau enggak percaya, rohani kongkon ngeker. Gusti Allah kengken ngeker. Apa ngeker, Pak? Nyengkrem. Atau misah newis. Jasmani iso apa? Saat kita tidur roh ikut digegem, Pak. Apa digegem itu, Pak? Digenggam oleh Allah. Digenggam. Genggaman ini nanti dilepaskan lagi atau tidak, itu urusannya yang genggam. Ketika digenggam, jasad kita itu sudah nggak berdaya apa-apa, Pak. Makanya jenengan wau asali sebelumnya iku ngempot, wis tah, nek wis keturun, oh, sing durung duwe bojo tutupen kupingmu. Ojo ngempot nek keadaan garwa iku anu Pak, apa namine nyusoni Pak. Engko sampean dadi anake tambahane. Iya, ojo. Jadi jawaban saya tentang masalah yang dihukum itu yang mana? Sing jelas nek kepala desane iku sing ngongkon, sing nglakoni iku setapi yo karo-karone mlebu penjara. Ngoten lho. Alat bukti ya sudah ada, saksi juga ada. Ya sudah. Makanya mengapa ada ayat mengatakan setelah kau dilepas dari alam fana atau alam dunia, hatta tiakal yakin disebut sebagai kematian. Di situ nanti secara syariat menunggu yaumis sa'ah. Ketika kita menunggu yaumis sa'ah, kita ngalami dua proses. Pertama yaum yub'ats, dibangkitkanlah kita. Yaumil hisab, dihitunglah seluruh amaliyah kita. Lah, disinilah bahasa syariat mengatakan untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang pernah dilakukan saat di dunia sarengate. Hakikate jawaban dewe. Apa mungkin wong mulih keadaan meripat gak wuto kesasar? Peteng ya ora. Apa ya mungkin orang pulang itu bisa sampai ke rumahnya sementara dia itu matanya buta? Apa mungkin dia bisa sampai? Ya ora iso. Nggih sampean urai piyambak. Berarti secara ringkas tergantung jenengan ini hatinya sudah makrifat atau belum terhadap Allah. Yang kedua, kalau roh itu Allah, apakah mengapa roh itu kok ya
suruh mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Atau roh itu kok disiksa? Pak nyun sewu. Awal sudah saya katakan, ruh itu bagi siapa? Golongan siapa yang mengatakan ruh itu adalah makhluk? Dan golongan yang sudah bagaimana mengatakan bahwasanya ruh itu bukan makhluk? Ya bukan Allah, bukan makhluk. Sepanjang di dalam hati kita masih ada perkara selain Allah, hakikatnya kita masih tergolong orang yang menyekutukan Allah. Sepanjang orang yang masih ada penyekutuan terhadap Allah, walaupun satu biji sawi, sepanjang itu dia tidak akan pernah mendapatkan rahmah. Bahasa syariat tidak akan mungkin bisa masuk surga. Bagi kita golongan ahli hijab, Pak, tetap mengatakan ruh itu makhluk. Karena selain Allah itu masih ada bagi kita. Makanya disebut ahli hijab itu kan tertutup. Ketutup dengan kewujudan kita sendiri. Sehingga wujud sejatinya wujud itu tidak akan nyata sebab ketutup oleh wujud kita sendiri. Tapi bagi golongan-golongan yang sudah sampai pada puncak kemakrifatan pada Allah, tidak mengatakan ruh itu makhluk. Gak bisa Pak mengatakan ruh itu makhluk. Jangankan terhadap orang lain, dirinya sendiri sudah tiada. Bagaimana mungkin sesuatu yang tiada bisa menyebut namanya? Gak bisa. Wis ngeten, anggap baik belum wujudnya gedang, belum ada gedang. Bagaimana Anda bisa menyebut itu gedang, pisang, lawang pisangnya itu belum ada. Sehingga bisa kami tarik kesimpulan bahwasanya lebih dahulu wujud daripada sifat ataupun nama. Wujudnya nama itu setelah wujudnya sesuatu yang wujud. Akhirnya bagi golongan orang-orang yang hatinya sudah mencapai tingkatan makrifat, nama Allah itu makhluk, Pak. Makhluk. Dikatakan makhluk tiada karena nama. Jangankan nama, sifat pun, zat pun tiada. Makanya mengapa Allah di dalam hadits qudsi Rasulullah dawuh, janganlah kau menyembah nama, sifat dan zatku, tapi sembahlah aku. Karena yang ada cuman aku. Kalau kita melihat tauhid, proses di dalam Al-Quran, yang paling puncak dan paling inti adalah ana. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Umat Islam khususnya dan umumnya umat manusia wajib pemahamannya sampai tauhid puncak ana ini. Otomatis harus melewati ila anta dipahami isinya semuanya, baru bisa masuk ana.
Sebab di dalam anta inilah terjadinya proses nafi, memfanakan sesuatu yang sejatinya fana, tapi kita anggap wujud. Itu toh Pak yang kami sebut su'aul basirah. Setelah ini proses sudah anggap Allah selesai, maka ainul basirah mendekati hakul basirah, yaitu ana. Nyun sewu, tak tulis nak nggone proyektor. Anta dulu. Nek anta berarti ono ana. Anta engkau. Ana ingsun. Artinya ketika kita masih di tauhid anta, itu masih ada dua, Pak. Anta maksudnya kembali kepada Allah, ana kembali kepada roh. Berarti antara kholik dengan makhluk. Loh, ini proses memangnya. Proses nafi. Makanya di dalam tahapan dzikir sirul asl itu ada tiga. Su'aul basirah itulah proses pemfanaan keanehan kita sebagai makhluk. Ini masih ada jarak, Pak. Ana, anta. Walaupun dekat, masih ada jarak. Nah, setelah proses su'aul basirah itu selesai, maka masuklah ainul basirah. Sudah nikah. Liqa. Dari kata laki. Ketemu. Sehingga di situ dikatakan la ibsor, wa mubsor, wa basor. Nama roh enggak ada. Nama Allah enggak ada. Nama yang memandang ya enggak ada, yang dipandang sudah tidak ada. Nama siapa? Hakul basirah, ingsun. Berarti kari ana. Kalau ana sudah bergelora, antawa sudah enggak ada. Sebab ketika saat anta wa ana ini prosesi nafi, kalau sudah ana prosesi isbat. Penetapan sudah enggak ada. Makanya ada yang mengatakan tajalli. Jadi mana yang dianggap? Ya enggak ada. Masa Gusti Allah ngadap Gusti Allah? Tadi saya katakan, jikalau sudah sampai ke puncak makrifat, maka nama roh itu tiada, nama Allah sudah tiada. Tinggal nama ingsun. Ingsun maksudnya Rabbi wa Rabbukum. Kalau dalam surah Al-Kahfi itu Rasulullah menyebutkan ilahukum ilahu wahid. Begitu. Esa. Beliau mengatakan Esa. Nah, Esa itu maksudnya ingsun itu. Udah, kalau sudah sampai di sini apa nih sing disiksa. Sebab yang disiksa itu sesuatu yang tidak ada tapi ngaku-ngaku ada. Pada ngeten, Pak. Kalau di dalam dompetmu nggak ada duit, kok hitung berarti kuwi ngeluh. Ono Gusti Allah ngeluh. Tapi jikalau dalam dompet panjenengan itu ada uangnya, wajib dihisap, dihitung. Nek gak cocok ya di uring-uring, iku mau disiksa.
Mekaten sekilas info. Kalau kita bicara buta, orang yang buta pasti yang ada itu gelap, walaupun dimasukkan dalam gedong, yang gedong itu Pak ya, merkurinya itu luar biasa, tetap mengatakan gelap. Dimanapun, apalagi diletakkan gedong yang tidak ada lampunya, ya tetap gelap. Tapi beda dengan orang yang tidak buta, mekaten. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sewu Gus saderenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, saya nama Sri Pranoto, lahir Senori Tuban, samenika domisili wonten Semarang. Alhamdulillah lan matur suwun Gus. Dan tanpa izin juga saya selama ini mengikuti pengajian panjenengan lewat channel YouTube maupun live streaming. Nuwun sewu saderengipun kula tanglet sekedhik badhe cerita mengenai perjalanan anggen kula wirid dan alhamdulillah selama dari tahun 2000 kalau tidak salah 2004 atau 2005 saya wirid Allah itu. Dan dalam selama itu juga banyak fenomena kejadian yang mana itu mungkin menurut orang awam juga gimana ya Gus. Yang jelas alhamdulillah di suatu malam saya mengikuti channel YouTube panjenengan yang mana waktu itu menjelaskan atau mengkaji tentang Nur Makrifat. Mohon dikoreksi bila mana salah dalam penyampaian saya. Nur Makrifat atau Nur Makrifat dan Guru Makrifat. Di malam itu juga saya tidak tahu kenapa juga sehingga di situ ada rasa yang sangat luar biasa yang mana saya ingin ketemu panjenengan itu terasa tidak bisa dibendung. Makanya alhamdulillahirabbil alamin malam ini dengan berjalan memakai sepeda motor dari Semarang istirahat di Tuban, sekalian jenguk orang tua, bisa sampai di sini. Pertanyaan saya Gus, mohon maaf ini kalau mungkin saya agak cengeng ya. Pertanyaan saya kok sampai segitunya itu loh Gus. Saya juga memang banyak perjalanan spiritual saya, cuman leres apa yang jenengan sampaikan. Kalau disampaikan kepada orang-orang umum itu bisa dikatakan gila juga. Bahkan saya pun sering dikatakan seperti itu. Itu Gus, pertanyaan kok sampai segitunya itu bagaimana terus nggih nuwun sewu rawuhan kula niki kula matur suwun sangat dipun tampi kanthi saen. Alhamdulillah matur suwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai cara dalang iku membikin lakon
pada wayangnya. Tidak ada cerita kentekan, dalang kentekan, lakon. Itu bagi Allah mah wajar saja. Sebab Allah nyandang innallaha ala kulli syai'in qadir. Cuman bagi kita sebagai hamba, berhubung proses tersebut itu tidak begitu difahami oleh banyak khayalak manusia, maka secara otomatis banyak manusia memunculkan takjub atau gumon. Tapi bagi Allah berhak memperjalankan hamba atau calon kekasihnya itu berbagai macam cara. Dan ini tidak boleh kita caci, Pak, mohon maaf. Kekasih Allah itu prosesnya ada yang pemabuk, ada yang peminum, ada yang penzina. Itu urusan Allah. Bagi kita yang sudah didudukkan di jalur fisabilillah, jalan menuju mendekat dan bertemu Allah, biar tidak ngeruweti perjalanan hati kita, gak usah kita periksa-periksa perjalanan orang lain. Sebab mohon maaf bagi orang-orang yang sudah memandang hanya pada Allahnya, itu jawab itu urusan Allah, haknya Allah. Tinggal kita menikmati proses perjalanan laku kita masing-masing aja. Itu yang terpenting bagi kita, Pak. Bahkan tentang akidah si A dengan akidah si B itu juga tidak sama. Biarin, wis iku urusane Allah. Yang terpenting bagi kita yang sudah didudukkan, dipahamkan, diproseskan, sudah di tingkatan khalwat atau uzlah, udah. Fasabbihu bukrata wa asila, sibukkan hatimu untuk bersuci diri. Otomatis ini tidak terlepas dari zikir yang sering kami sampaikan. Nggih. Mboten napa-napa, Pak, dados jenengan tinggal ngalir mawon mekaten. Ada lagi? Laki-laki? Kalau enggak ada, pindah perempuan. Tiada lagi duka di hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf hadirin semua, ya mengganggu waktu. Mau tanya Gus, tentang cara memandang. Di situ ada awalu wal akhiru, wadzoiru wal batinu. Itu yang pertama Gus. Terus yang kedua, saya 2 bulan ini merasa iman rasa saya itu berloncat-loncat Gus. Kadangkala merasa hidup Allah, kadangkala merasa matinya diri, kadangkala itu merasa itu nggak karu-karuan gitu loh. Jadi silih berganti gitu loh. Ya mungkin ada pengaruh dari ekonomi juga ada. Jadi maaf lucu ya tuh. Jadi ilmu rasa ini nggak menentu. Biasanya yang saya rasakan itu merasakan hidupnya Allah itu tiap hari itu lancar Gus. Iya toh.
kemarin tuh rasa ini menuju ke kematian kan gitu. Kadang-kadang rasa ini berjalan ke akunya Allah. Nah salah itu sholat itu waktu itu saya ini sholat gitu aja. Kadang-kadang tuh males Gus saya sama sholat itu. Nah itu, mohon Gus penjelasan. Mudah-mudahan yang saya alami, yang hadir juga ngalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memandang kaifatu muqabalatullah fi awalin wa akhirin wa dhahirin wa batinin? Cukup sederhana, Pak. Kalau saya proses hati jenengan, dalam hati kan ada rasa, Pak. Rasa itu iman. Proses pertama, rasakanlah kehadiran wujude urip iku di awal di akhir setiap keadaan, di zahir di batin setiap makhluk, bahwasanya hanya dia, hanya engkau, hanya urip itulah yang melayani semuanya. Setelah proses ini berlangsung, maka dikatakan nanti namanya Ainul Basiroh, sampak lungguh Hakul Basiroh itu ingsun. Ini cara. Dan untuk memandangnya itu tidak hanya ketika jenengan keadaan jasmani iki melakukan sholat 5 waktu saja, enggak. Di luar itu juga. Wis, itu pertama. Karena yang ditanya adalah cara. Bagaimana cara untuk memandang sejatine Allah yang disebut hidup pada awal dan akhir satu persoalan, atau dohir dan batin seluruh makhluk, begitulah. Yang kedua, kalau niki sok kadang bangun, kadang jatuh, niku piye? Gini Pak, sepanjang ruh ini belum Allah letakkan di dalam musyahadatul baqa, siapapun kita pasti seperti itu. Sehingga terkadang gara-gara ekonomi kurang lancar, itu bisa miturut ilmu, bisa menjadikan sebab terpengaruhnya hati, sehingga hati jatuh di dalam jalan hawa nafsu. Kadang-kadang tidak ekonomi Pak, ekonomi mah lancar-lancar saja. Ujuk-ujuk gandengan jenengan Bapak Ibu, iku main di belakang. Tahu main di belakang nggih? Contoh utang rakondo. Rakondo-kondo nang sing lanang utawa nang sing wedok. Konang-konangane nek ana bang celurut moro. Nang omah. Wis. Ya Allah. Akhirnya untuk menutupi utang-utang yang menumpuk itu semua aset dijual. Ben gak resiko, dijual. Udah selesai. Bisa jadi hal itu menjadikan taksirud dunya fil qalbika. Menjadi pengaruh dalam hati Anda. Udah tertutup, aman. Selang 1 bulan lagi bikin pekewuh lagi. Entah alasannya apa, aku ya gak ngerti. Yang jelas utang lagi. Apalagi ini marak-maraknya hutang online. Gitu ya. Hutang online. Akhirnya kolektor-kolektor moro. Waduh. Sumpek maneh.
memang Pak ya, kita tidak munafik. Siapapun kita, sebelum Allah letakkan di musyahadatul baqa, tetap kita akan mengalami namanya jatuh dan bangun. Tapi jangan khawatir jenengan. Wala bagin wala adin innallaha ghafurur rahim. Tatkala jatuhmu itu enggak ada kesengajaan niat untuk jatuh, tatkala kesirikan khafiyahmu itu tidak ada unsur niat dan dengan sengaja, maka Allah tetap mengampunimu. Buktinya Allah mengampunimu, kamu ditarik lagi ke musyahadah. Asalnya dijatuhkan ke muhadharah atau ke mukasafah, ditarik lagi. Begitulah memang proses seluruh yang hadir di sini. Enggak apa tak jotosi ya men. Lu memang ilmu ini ngoten. Teori ini menyebutkan ngoten. Jenengan ngaku atau tidak ngaku terserah. Yang jelas ini CCTV. Ilmu ini adalah merupakan CCTV. Siapapun kita hati tatkala belum diletakkan Allah musyahadatul baqa, artinya di musyahadatul fana atau kamil, tetap Pak kita jatuh bangun. Tapi cari lagu jatuh bangun aku mengejarmu. Qur'ane ono wala tayasu fi roihillah. Janganlah kau berputus asa saat Anda jatuh di dalam jalannya hawa nafsu dalam rangka untuk menyongsong rahmat Allah. Niki lho. Aboto kaya apa, berato kaya apa untuk mencapai derajat yang paling luhur. Kita alami jatuh bangun, jangan sampai berputus asa. Kuncinya cuma satu, sesuai dengan surah Al-Ahzab 4142, Allah katakan terhadap seluruh orang mukmin, udzkurullaha dzikron katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Sejatine dzikir, sejatine eling yaitu sadare hati, klike roh terhadap urip lewat rasa itu pegang teguhlah. Waqala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Pegang teguhlah tali Allah itu. Mekaten. Ayo Ibu barangkali ada. Wis ra ono ya tak tutup. Oh wonten neh. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romo, saya mau bertanya untuk bagaimana saya mengikuti untuk yang mati 3 menit itu. Untuk Yang mati 3 menit itu. mati sesaat. Yang 3 menit itu. Yang kok nanggonin Bali. Terus yang kedua mohon doanya untuk ibu saya supaya dibukakan bisa menerima ajaran ilmu tauhid niki. Nggih. Terima kasih. Nggih. Sampun nggih. Ibu ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya dari Sidoarjo, Sukodono kesini bersama suami. Nggih. Saya setiap hari di rumah itu malam, pagi, siang mendengarkan di YouTube. Tapi baru 3 kali kesini hadir. Kami mohon doanya dari Pak Yai. Semoga zikir saya ini walaupun belum dibeat, jenengan ridhoi. Ngoten mawon Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kula ratik sanjang tak ridani apa enggak? Gusti Allah iku wis ngridani terhadap hambanya. Tondone nek diridani apa yang dikaji di dalam YouTube itu hati saged nampa. Nampane ati iku sudah menjadikan tanda wis diridani dening Gusti. Kok Cik ngerti kok Cik? Kok Cik apa ya? Ngeten lho bahasane niku. Kok Cik salahe aku gak ngeridani wong Gusti Allah ngeridani terlebih dahulu padahal iku ilmune Gusti. Lah ngaten lho. Jadi jenengan walaupun belum mengatakan hal itu, kalau jenengan sudah bisa menerima maka itu tertanda Allah sudah meridhai. Nek cara kula sih nggih iku ngelmune Gusti Allah ya wis. Jinten sing purun. Cekap sampun. Al-Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.